Bersyukur kepada Tuhan untuk hari ini kita boleh kembali datang ke hadirat-Nya. Dan terlebih lagi hari ini kita akan masuk di dalam ibadah perjamuan kudus. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mempersiapkan hati kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita akan memulai kebaktian pada hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Biarlah setiap kerinduan kita boleh datang kepada Bapa kita, semakin dekat dengan Dia, menyatakan kasih kita kepada-Nya. Kita naikkan pujian ini. Aba, Bapa. Di
akan kita baca bersama-sama pada hari ini terambil dari 1 Tawarikh 16 ayat 8 hingga ayat ke-12. 1 Tawarikh 16 ayat 8 hingga 12. 1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Mari kita tunduk kepala berdoa di hadapan Tuhan. Benar Tuhan, kami sungguh mengagungkan Engkau. Kami memuliakan dan meninggikan Engkau di dalam hidup kami. Karena kami tahu tanpa Tuhan, apalah artinya hidup ini. Kami mengucap syukur di hari Minggu ini, kami masih boleh kembali datang kepada Tuhan. Kami masih boleh memanggil Engkau Aba, ya Bapa. Dan hari ini Tuhan, kami rindu, kami boleh mengangkat hati kami, sungguh boleh terarah hanya kepada Tuhan. Kami kembali boleh mengingat begitu besar cinta kasih Tuhan yang telah Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. 1 minggu kami boleh lalui di dalam anugerah Tuhan. Ada banyak hal yang boleh kami saksikan, ada banyak hal di dalam kelemahan, bahkan juga di dalam suka duka hidup kami. Engkau selalu beserta dengan kami. Kami bersyukur karena anugerah-Mu selalu baru dan sempurna di dalam hidup kami. Bapa dalam surga, saat ini kami juga datang dengan penuh kerendahan hati. Kami menyadari di hadapan Tuhan siapa sebenarnya diri kami. Ada banyak kegagalan, ada banyak kekurangan, ada banyak kelalaian dan dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di mata manusia mungkin itu tidak nampak, tapi kami tahu di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Oleh karena itu Tuhan, selidikilah setiap hati kami. Dan biarlah Tuhan boleh mengampuni dan memulihkan setiap keberdosaan kami. Tolong kami Tuhan untuk tidak terus-menerus tinggal di dalam dosa. Tetapi dengan kekuatan dan anugerah yang daripada Tuhan, kami boleh bangkit berdiri dan menaklukkan dosa-dosa yang menghalang kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam Engkau kami memiliki hidup yang penuh dengan kasih karunia. Dan di dalam Engkau kami boleh mengalami anugerah pengampunan setiap saat. Ini doa kami, syukur kami, dan pengakuan dosa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan masih tetap berdiri. Mari kita bersama-sama akan mengikrarkan pengakuan iman kita, guna memperkokoh iman kita kepada Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan untuk duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tentunya ada banyak bukti kasih Tuhan yang bisa kita saksikan dalam hidup kita. Namun seringkali yang menjadi pertanyaan, di saat-saat kita mengalami kesulitan, masihkah kita mengingat anugerah yang besar? Kasih Tuhan yang paling besar yang telah dinyatakan. Karyanya di kayu salib. Mari kita pujikan pujian ini. Betapa besar kasih Tuhan. Kasih yang besar, berkatnya limpah, ya rela mati
Pada kesempatan ini kita juga akan membawa doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, saat ini juga kami sebagai anak-anak-Mu datang membawa doa-doa syafaat kami di hadapan Tuhan. Kami datang membawa bangsa dan negara kami, Tuhan. Kami terus memohon Tuhan yang murah itu boleh berbelas kasihan bagi bangsa ini. Tuhan tolong anugerahkan hikmat-Mu yang tak terbatas itu. Tuhan tolong mampukan kami untuk menjalani masa-masa sulit ini bersama-sama. Kami berdoa secara khusus untuk pemerintah kami, Tuhan. Tuhan yang terus menopang mereka dengan kasih-Mu, dengan hikmat-Mu, dan juga dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Tuhan yang terus menuntun sehingga apapun yang mereka putuskan itu adalah suara dari Tuhan sendiri. Itu adalah hikmat dari Tuhan sendiri. Kami juga berdoa kiranya Tuhan menolong kami setiap warga negara Indonesia. Untuk kami juga boleh bersikap bijak. Kami juga boleh menjadi warga negara yang taat, warga negara yang baik. Dan juga mensikapi setiap kebijakan dengan baik. Kami memohon Tuhan juga menolong supaya masa-masa pandemi ini juga boleh kami lalui dengan baik dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Bapa dalam surga, saat ini kami juga berdoa Tuhan, kami mengingat untuk para medis yang juga terus berjuang, kiranya Tuhan yang menganugerahkan perlindungan, Tuhan yang menganugerahkan kekuatan, dan Tuhan yang menolong setiap apa yang mereka butuhkan Tuhan. Perlengkapan-perlengkapan medis yang mungkin menjadi terbatas, Tuhan yang cukupkan, sehingga mereka juga boleh dilindungi Tuhan di dalam melayani setiap orang-orang yang terkena virus corona. Bapa dalam surga, saat ini kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya menguatkan. Menghadapi masa-masa ini banyak yang terdampak. Mungkin dari segi usaha menjadi tidak lancar. Mungkin juga mengakibatkan masalah-masalah yang lain di dalam keluarga. Kiranya Tuhan menguatkan, Tuhan yang menopang di masa-masa ini. Kami juga mengingat untuk mereka yang lanjut usia. Mari Tuhan temani, mari Tuhan hiburkan. Mari Tuhan dampingi, supaya mereka tetap mengalami kasih Tuhan, meskipun di saat-saat mereka tidak bisa berjumpa satu dengan yang lain. Kami juga mengingat jemaat kami yang dalam masa-masa pemulihan. Kami berdoa untuk saudari Cynthia, kami berdoa untuk anak Samuel, kiranya Tuhan terus menopang, Tuhan terus menolong setiap pengobatan-pengobatan medis yang dilangsungkan, biarlah juga Tuhan campur tangan. Kami juga berdoa menyerahkan Tuhan, kiranya setiap apa yang dibutuhkan Tuhan mencukupkan. Kami juga mengingat untuk rekan kami, untuk seorang pelayan kami, Bapak Bestian Lombu yang akan melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 Agustus. Kami berdoa Tuhan menolong setiap persiapan, Tuhan menolong apapun yang dibutuhkan, kiranya juga Tuhan beri kelancaran pada hari H nanti. Kami juga mengingat untuk Evangelis Yunika Agustin dalam mempersiapkan persalinannya. Tuhan menolong, tambahkan kesehatan, kekuatan, hikmat yang daripada Tuhan. Kiranya pada harinya kami terus berdoa, memohon segala sesuatu boleh berjalan dengan baik, dan nama Tuhan boleh dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami juga mengingat untuk anak-anak sekolah yang juga mengalami atau harus melakukan pembelajaran online. Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya memberikan hikmat yang daripada Tuhan. Mereka juga boleh mengikuti pembelajaran online dengan baik. Mereka juga boleh bertanggung jawab dengan waktu-waktu yang ada. Dan kami juga mendukung untuk Sekolah Kristen Kalam Kudus. Tuhan yang menolong setiap program-program di semester ini, dalam masa pandemi ini, dan juga setiap apa yang dibutuhkan. Tuhan kiranya turun tangan dan campur tangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat Tuhan pada saat ini, jemaat Tuhan juga boleh membawa pergumulan pribadi dengan senyap di hadapan Tuhan. Tuhan, inilah doa syafaat kami, bahkan juga permohonan pribadi kami yang telah kami ungkapkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan terus menyatakan waktu-Mu yang terbaik bagi setiap kami,
menyatakan rancangan-Mu yang sempurna itu dalam hidup kami. Dan kami belajar untuk menyelaraskan pikiran kami dan langkah hidup kami dengan apa yang Tuhan mau. Ini doa syafaat kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami meletakkan setiap permohonan kami. Amin. Jemaat yang terkasih, sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Titus Slim. Kita juga setelah itu akan memasuki perjamuan kudus. Kiranya pujian ini boleh mengingatkan kita bahwa hanya oleh kuasa salib-Nya kita boleh memiliki hidup yang berarti. Kita akan menaikkan pujian ini. Pulihkanku
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan. Hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah di minggu pertama di bulan yang baru, bulan Agustus. Jemaat, melalui ibadah hari ini pula kita juga bersyukur untuk sebuah kesempatan kita boleh kembali menyambut dan merayakan sakramen perjamuan kudus. Setelah beberapa waktu kita tidak bisa melaksanakannya. Dan biarlah sekalipun perjamuan ini nanti dilaksanakan secara online, tetapi akan mengingatkan kita, membuat kita bersyukur untuk segala cinta kasih Tuhan bagi kehidupan kita. Dan yang berikutnya saya sampaikan kepada jemaat sekalian bahwa selama bulan Agustus kita masih beribadah secara online. Ini merupakan himbauan dari Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus, mengingat kondisi yang ada. Dan tentunya semuanya ini adalah demi dan untuk kebaikan kita bersama. Saya percaya setiap kita sudah merindukan untuk kapan kita bisa kembali beribadah di gereja. Tetapi sekali lagi karena kondisi yang seperti sekarang ini, mari Bapak Ibu kita dengan segala kerendahan hati kita terus mohon belas kasih Tuhan. Supaya tiba waktunya nanti kita boleh bersama kembali beribadah di gereja. Dan selama kita beribadah secara online, tentunya harapannya adalah kita boleh tetap mengikuti dengan semangat, dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati. Sehingga setiap ibadah memberkati kita sekalian. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersama berdoa. Dengan hati yang bersyukur kembali kepadamu Tuhan, untuk sebuah kesempatan yang Kau berikan, kami boleh memasuki minggu yang baru, di bulan yang baru, bulan Agustus ini. Tentu Tuhan, hari demi hari yang kami lewati ini pun adalah berkat dan anugerah-Mu. Terlebih hari ini tatkala kami diberikan kesempatan kembali, baik beribadah maupun akan belajar firman Tuhan. Satu hal yang kami mohonkan Tuhan, kami tetap merindukan biarlah kiranya kebenaran firman ini memberkati dan menolong setiap kami. Yang kami memerlukan pertolongan Allah Roh Kudus untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Berkatilah setiap kami dan tolonglah kami untuk kami boleh membaca, merenungkan dan belajar firman Tuhan dengan baik. Terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Perjanjian Lama, yaitu di dalam kitab 1 Samuel pasal 16 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. 1 Samuel pasal 16 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Namun saya akan membacakan ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7 saja. Demikian firman Tuhan. Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, iya benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika berbicara soal kacamata, saya percaya ini bukan sesuatu yang baru dan asing di dalam kehidupan kita. Bahkan kita pun juga tahu beberapa fungsi dari kacamata. Kacamata menolong kita untuk bisa membaca dan melihat dengan baik. Kacamata juga menolong melindungi kita dari pancaran sinar matahari atau debu. Kacamata juga menolong kita melindungi mata dari bahaya sinar UV. Atau kacamata juga bisa menjadi sebuah fashion dari kehidupan kita. Saya yang dikasihi Tuhan, saya membawa beberapa contoh kacamata. Dan ini tentunya bukan koleksi saya secara pribadi. Saya mendapat pinjaman dari Central Optik, dari Bapak Yesaya dan Ibu Lucy. Nah, kacamata yang pertama saya akan pakai seperti ini Bapak Ibu. Bagaimana menurut Bapak Ibu sekalian? Bagi saya, kacamata ini tidak banyak menolong. Kenapa? Kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik, sesungguhnya kacamata ini hanya frame-nya saja dan tidak ada kacanya. Tuh, Bapak Ibu lihat. Tidak ada kacanya kan? Jadi ini hanya sebatas frame saja. Bagus, tetapi untuk saya jelas tidak berguna, tidak berfungsi. Karena saya juga tidak bisa melihat dengan baik. Yang kedua, saya membawa kacamata seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini yang kedua. Mungkin Bapak Ibu baru kali ini melihat saya pakai pinky, kacamata pinky. Ini kacamata anak Bapak Ibu. Tentu yang melihat berkata kali ini betul lucu. Dan saya pun juga merasa aneh. Karena memang ini adalah kacamata anak. Warnanya pun warna merah muda. Saudara, kacamata ini mungkin sesuai untuk anak-anak, tetapi sekali lagi tidak sesuai untuk saya. Jadi hanya untuk bisa kelihatan mungkin lucu, mungkin kelihatan kekanak-kanakan, atau memang ini adalah kacamata anak-anak. Dan yang ketiga, saya membawa kacamata model, Bapak Ibu. Ya, fashion. Coba perhatikan baik-baik. Berkaitan dengan kacamata yang saya pakai ini. Apa yang berbeda? Apa yang aneh? Apa yang menjadi dikatakan model? Bapak Ibu bisa membedakan? Bisa melihat dengan baik? Kira-kira model seperti apa yang saya pakai? Ya, Bapak Ibu kalau diperhatikan dengan baik-baik, maka kacamata yang saya pakai ini, yang sebelah kanan, ya, ini berbentuk kotak dan yang sebelah kiri itu berbentuk bulat, ya, berbentuk bulat, ya. Jadi kotak dan bulat menjadi satu. Ini model, ya, kacamata model. Dan yang berikutnya kalau berbicara ini model, tentu menjadi satu kacamata yang hanya menambah penampilan saja supaya saya tampak berbeda, atau bisa jadi mengurangi sesungguhnya ada bagian yang saya tidak percaya diri. Tapi dengan kacamata model bisa menolong saya. Dan yang berikutnya, saya akan memakai kacamata ini Bapak Ibu. Kira-kira seperti apa dan bagaimana pendapat Bapak Ibu sekalian? Saya sudah lama tidak memakai kacamata hitam. Saudara, berkaitan dengan kacamata hitam ini, saya ingin mengatakan sesungguhnya semua yang saya lihat hari ini menjadi gelap, menjadi hitam. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu. Bapak Ibu pun tidak akan melihat mata saya sesungguhnya sedang terfokus kemana, melihat kemana. Apakah saya buka mata atau tutup mata? Atau mata saya melirik ke kanan, melirik ke kiri? Bapak Ibu tidak bisa melihat. Tetapi dengan kacamata ini sekali lagi semuanya tampak gelap, tampak hitam. Kalau saya memakai dengan warna yang lain juga sama, akan tampak gelap dan sesuai dengan warna kaca yang saya pakai.
Dan yang terakhir yang saya pakai. Bagaimana Bapak Ibu? Ya memang ini kacamata saya. Dan saya mengatakan inilah kacamata yang menolong saya untuk bisa membaca, untuk melihat dengan baik. Karena ini sudah dibuat sesuai dengan kebutuhan mata saya. Yang ingin saya sampaikan adalah sebagus dan sebaik apapun kacamata, sekali lagi semuanya serba terbatas. Sebagus apapun mata kita juga melihat, memandang sejauh apapun. Sekali lagi saya mengatakan mata kita pun hanya bisa melihat penampilan luar saja. Hanya bisa melihat bagian luar saja dari kehidupan kita. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, penilaian atau melihat seseorang melalui mata kita itu rupanya bukan hanya terjadi pada zaman sekarang ini. Pada zaman dulu hal ini juga sama terjadi. Nah, secara khusus hari ini kita membaca satu bagian firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita betapa terbatasnya mata kita untuk melihat, untuk menilai. Dan semuanya ini akhirnya hanya sebatas yang di luar saja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan yang hari ini kita baca memiliki latar belakang tentang penolakan Allah terhadap Raja Saul. Bagian ini juga dikatakan hari itu Samuel sedang bersedih hati. Kenapa dia bersedih? Bersedih karena melihat kehidupan Saul. Bersedih karena Allah menyatakan dengan jelas bahwa Allah mulai menolak Raja Saul. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa alasan Allah menolak Raja Saul ini? Tentu semuanya ini bukan tanpa alasan. Pada awalnya Saul adalah seorang yang dikenal memiliki perawakan yang sangat bagus, tinggi, besar, gagah, berkulit gelap. Dia juga terampil di dalam memimpin dan berperang. Pada awalnya dia adalah seorang raja yang rendah hati. Tetapi kemudian Alkitab mengatakan dari waktu ke waktu akhirnya kelihatan seperti apakah sesungguhnya Saul yang menjadi raja pilihan rakyat, pilihan daripada penduduk Israel sendiri. So di sana dia semakin menjadi seorang raja yang sombong, seorang pencemburu, seorang yang mudah marah, seorang yang arogan, seorang yang tidak taat, tidak setia, tidak menghormati Tuhan. Saudara, ada beberapa contoh yang Alkitab sebutkan dari kehidupan Saul pertama menjadi raja sampai kepada akhir hidupnya. Saudara, kita melihat di dalam pasalnya yang ke-13. Di sana kita melihat bagaimana Saul seorang raja yang tidak sabar ketika sudah dikatakan oleh Samuel, tunggu sampai dia datang untuk bertanya kepada Allah. Ketika menghadapi Filistin. Tapi ternyata Saul tidak sabar dan dia justru bertanya kepada Allah dengan mempersembahkan korban yang harusnya dilakukan oleh imam. Tetapi hari itu diambil alih oleh dirinya. Saudara, jelas ini melanggar ketetapan tentang imam, bukan? Ketika kita melanjutkan bacaan kita ke pasal 14, kita melihat bagaimana Saul bernasar dan dalam nasarnya itu nyaris mengorbankan anaknya sendiri. Kemudian di dalam pasal 15, ketika Allah memberikan perintah kepada Saul untuk menumpas orang Amalek, tetapi di sana Saul membiarkan Raja Agag untuk hidup menjadi tawanan, menjadi kebanggaannya. Dia juga kemudian mengambil barang-barang yang bagus dengan alasan mau dipersembahkan kepada Tuhan, padahal Tuhan tidak memintanya. Tapi dia beralasan bahwa semua yang terbagus ini untuk Tuhan. Itu sebabnya Tuhan menegur dengan keras. Dan Tuhan berkata, yang ku kehendaki itu adalah hati, bukan korban. Bukan persembahan korban. Saudara yang dikasih oleh Tuhan,
Inilah alasan-alasan dan masih banyak alasan lagi mengapa Allah menolak Saul. Saudara, pada akhirnya Allah menyuruh Samuel pergi ke Bethlehem, ke rumah Isai untuk mencari pengganti Raja Saul. Saudara, ketika mendengar kabar ini, mendengar firman ini, Samuel pun berpikir, kalau dia pergi ke rumah Isai dan tahu akan mengurapi salah satu anak dari keluarga Isai, Saul tentu akan marah. Saul akan merasa bahwa ini terjadi sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, dan taruhannya adalah Samuel bisa dibunuh. Tapi Tuhan Maha tahu. Ketika Samuel diperintahkan pergi ke Isai, saudara, Tuhan punya cara. Itu sebabnya ketika sampai di sana, seperti perintah Tuhan, Samuel diminta untuk membawa korban persembahan dan mengundang keluarga Isai. Maka di dalam kesempatan inilah kita melihat Isai bersama dengan seluruh anak laki-lakinya diminta untuk kemudian satu demi satu berjalan di depan Samuel. Apa yang terjadi? Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Pada waktu Eliab anak pertama lewat, Samuel secara manusia juga berpikir, dia orang yang gagah. Dia orang yang cakap. Mungkin dia orangnya. Dan ketika Samuel berpikir seperti ini, Tuhan berkata bukan dia orangnya. Saudara yang dikasih Tuhan, bukan hanya Tuhan berkata dia bukan orangnya, tapi Tuhan juga berkata bahwa Tuhan melihat hati. Manusia melihat apa yang di depan mata. Lalu kemudian berikutnya dikatakan anak yang kedua Abinadab, dan Tuhan pun berkata bukan dia orangnya. Lalu orang yang ketiga dikatakan Shema, dan Tuhan pun tetap tidak mengatakan bahwa dia orangnya. So, yang dikasih oleh Tuhan sampai satu demi satu semua lewat, tidak ada satupun yang Tuhan berkata dia orangnya. Itu sebabnya Samuel berkata, inikah semua anakmu? Saudara, ketika Samuel bertanya, inikah semua anakmu? Isai sebagai seorang ayah, baru dia sadar ada seorang anak yang masih ada di padang untuk mengembalakan kambing domba. Lalu kemudian Samuel berkata, panggil dia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika dipanggil, datanglah seorang yang bernama Daud. Saudara, pada waktu Daud datang, di ayatnya yang ke-12 di sana katakan, kemudian ketika dia datang, tampaklah kepadanya dia kemerah-merahan matanya dan indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di sini kalau kita bertanya, mengapa Tuhan itu memilih Daud? Mengapa Tuhan memilih Daud? Saudara, kalau berdasarkan hanya penampilan saja, saya percaya hari itu Isai melibatkan Daud karena Daud punya penampilan menarik sebagai seorang anak. Tapi sekalipun matanya indah, penampilannya kemerah-merahan, mungkin karena terbakar matahari, sebab dia banyak mengembalakan kambing domba, dia punya paras yang elok, tapi bukan itu yang menjadi alasan utamanya. Jemaat kalau membaca dari pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-14 bagian B, di sana dikatakan Tuhan memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Apa yang dikatakan di sana? Tuhan telah memilih seorang yang berkenan kepadanya. Dia seorang yang dikatakan dia tidak beda dengan laki-laki Yahudi pada waktu itu. Dia adalah seorang yang juga dilupakan oleh orang tuanya sendiri dan tidak diikutkan dalam konteks pemilihan calon raja. Dia sepertinya tidak dianggap, dia tidak masuk hitungan menurut saudara dan menurut orang tuanya. Tapi saudara perhatikan, seorang ini yang bukan juga seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi seorang ini kita melihat
adalah seorang yang diperkenan oleh Tuhan. Saudara, alasan pertama kita melihat Daud dipilih oleh Tuhan karena kita melihat bahwa Daud adalah seorang yang biasa, tetapi seorang yang dikenan oleh Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, alasan yang kedua yaitu karena Tuhan melihat dan tahu isi hati Daud. Itu sebabnya di ayat yang ke-7 yang tadi kita baca, Tuhan mengatakan bukan yang dilihat oleh mata manusia yang dipilih oleh Allah, tapi Allah melihat hati, melihat hidup, melihat keadaan yang sesungguhnya dari orang tersebut. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, apa yang dilihat oleh Allah dalam diri Daud? Yang Allah lihat adalah di dalam diri Daud ada hati yang mengasihi Tuhan, ada kerendahan hati, ada kesetiaan yang selama ini dia boleh mengerjakan tugas tanggung jawabnya dengan baik sebagai seorang gembala. Nah, disinilah kita juga melihat Mazmur pasalnya, Mazmur nomor 70 ayat 78 ayat 77 sampai 72. Kemudian Mazmur nomornya ke-89 ayat 21 sampai dengan 22. Di sana menunjukkan bagaimana Allah melihat kehidupan Daud. Melihat bukan penampilan luarnya saja, tapi melihat isi hati dan kehidupan Daud yang sesungguhnya. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mengenai hal tersebut, mengapa hati itu menjadi penilaian? Mengapa bukan penampilan? Mengapa cara Tuhan melihat berbeda dengan cara manusia melihat? Mengapa penilaian Tuhan berbeda dengan penilaian kita? Saudara yang dikasih Tuhan, Amsal pasal 4 ayat 23, Matius pasal 15 ayat 19 menunjukkan apa? Bahwa dari hati akan terpancar kehidupan. Dari hati akan meluap keluar apa yang sesungguhnya ada di dalam kehidupan orang tersebut. Saudara, ini menunjukkan bahwa hati itu adalah sesuatu yang menggerakkan, yang memerintah, yang mengatur kehidupan manusia. Hati adalah pusat dari pelaksanaan hidup. Hati adalah tempat terbentuknya keputusan dan pilihan pribadi. Dan bahkan kita melihat firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 22 ayatnya yang ke-37, 39. Di sana katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Hati merupakan hal yang begitu penting, bahkan untuk mengasihi Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam seluruh Alkitab, ketika berbicara tentang hati, mengapa begitu penting? Oleh karena saudara kita bisa melihat bahwa hati menjadi perhatian daripada Allah. Firman Tuhan berulang-ulang mengatakan mencari Dia dengan segenap hati, taat kepadanya dengan segenap hati, melayani Dia dengan segenap hati, bertobat dengan segenap hati, mengasihi Dia dengan segenap hati, bersukacita dengan segenap hati, bersyukur dengan segenap hati. Bahkan Alkitab dalam 2 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-9 dikatakan, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati mencari Dia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa Daud adalah seorang yang melakukan segala sesuatu dengan hatinya. Dia melayani dengan sepenuh hati, dia mencari Tuhan dengan sepenuh hati. Dia melakukan apapun dengan sepenuh hati. Dan hati yang macam inilah yang Allah lihat dalam kehidupan Daud. Saudara, sampai kemudian seorang penulis yang bernama Bapak Charles Swindoll. Bapak Charles mengatakan bahwa di dalam seluruh kitab, tulisan tentang Abraham, Yusuf hanya dicatat di dalam 14 pasal saja. Yakub dicatat dalam Alkitab 11 pasal. Elia 10 pasal. Tapi perhatikan, Daud dicatat ada 64 pasal dan
ada sekitar 59 referensi hidupnya yang dikutip dalam Perjanjian Baru. Saudara, ini berarti kita melihat bahwa Daud memiliki sesuatu yang berbeda yang tidak dilihat oleh manusia, bukan? Tuhan melihat, Tuhan mengangkat, Tuhan memilih Daud, dan pada kenyataannya Alkitab pun mencatat begitu banyak pasal tentang kehidupan dia. So, Daud memang bukan seorang yang sempurna. Tapi Daud bahkan di dalam keberhasilan, di dalam pergumulannya, dia tetap boleh bersama dengan Tuhan. Pada waktu dia jatuh dalam dosa, ketika Allah mengingatkan, saudara, dia pun bertobat dengan sepenuh hati. Dan dia kembali kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Inilah hati yang dilihat oleh Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Seringkali orang tidak melihat, tapi Allah mengamati dan Allah tahu. Ada foto yang ingin saya sampaikan kepada jemaat sekalian. Pada waktu jemaat melihat foto tersebut, ada yang mengenalinya? Ada yang tahu? Siapa sosok yang ada di foto tersebut? Dari tampangnya, dia tampak kurus, dia sedang bekerja. Dia hanyalah tukang kayu. Dia kelihatannya tidak ada sesuatu yang istimewa, bukan? Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian tahu, di dalam hati orang ini, dia punya kecintaan yang begitu besar untuk bangsa ini. Dia punya hati yang begitu luar biasa untuk negeri kita, negeri Indonesia ini. Kalau Bapak Ibu lihat foto yang kedua, barulah Bapak Ibu berkata, ya betul. Dialah Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi. Pada waktu saudara melihat foto yang pertama, siapa yang pernah menyangka kalau satu hari dia akan menjadi seorang nomor satu di negeri ini. Ketika melihat beliau sedang bekerja sebagai tukang kayu, siapa yang pernah melihat, siapa yang pernah mengatakan bahwa beliau ini satu hari akan menjadi orang nomor satu. Tapi kita melihat perjalanan hidupnya, kita bersyukur kepada Tuhan. Ada seorang yang secara penampilan mungkin katakan tidak menarik, tapi di dalam hatinya, di dalam hidupnya ada begitu besar kecintaannya, sehingga dia melakukan semua yang terbaik untuk bangsa ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah Allah melihat hidup saudara dan saya, bukan? Kita melihat fakta kenyataan bahwa disinilah cara pandang Allah berbeda dengan manusia. Disinilah kita melihat bahwa Allah melihat sampai kedalaman hati. Allah bukan sekedar tertarik dengan penampilan saudara dan saya. Allah bukan sekedar kagum dengan apa yang kita lakukan di depan banyak orang. Allah bukan sekedar kagum melihat dengan semua yang kita lakukan, bahkan atas nama Tuhan sekalipun. Sebab Tuhan lihat hatimu, Tuhan lihat hatiku. Saudara, manusia bisa terkecoh dengan penampilan, bukan? Tapi tidak dengan Tuhan. Inilah yang harus kita ingat. Cara pandang Allah berbeda dengan cara pandang kita. Dan saudara, tidak bisa dipungkiri, cara pandang kita pun seringkali mempengaruhi cara kita memperlakukan orang lain, bukan? Kalau kita senang, kita akan puji dia. Kita akan berbaik kepada dia. Tapi kalau kita merasa tidak senang, semuanya tampak buruk, bukan? Apapun yang dilakukan di mata saudara, semuanya tampak buruk. Tidak ada baiknya sama sekali. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah cara pandang kita. Bahkan kalaupun Allah harus memilih seseorang, firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal pertama ayat 26 sampai dengan 29 sangat berbeda. Dunia mengagumi orang-orang yang hebat, tapi Allah terkadang memilih, bahkan seringkali memilih orang-orang yang dianggapnya bodoh menurut dunia. Tapi
Tapi di sana Allah ingin menunjukkan kepada dunia, apa yang dianggap bodoh oleh dunia adalah orang-orang yang seringkali dipakai oleh Tuhan. Dan di situ kita melihat faktanya, bahwa apa yang dianggap bodoh oleh dunia ini sering dipakai Allah untuk mempermalukan orang-orang yang dianggap luar biasa oleh dunia ini. Supaya saudara dan saya menjadi orang rendah hati. Orang-orang yang sadar, saudara dan saya bukan apa-apa kalau tidak di tangan Allah, tidak dipakai oleh Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan di sini juga mengatakan, jangan sampai kita menjadi orang yang sombong, bukan? Yang kedua, saudara, Tuhan melihat kualitas hati dan mencari hati yang berpaut kepadanya. Saudara, bukan berarti Tuhan tidak memilih orang yang berkualitas, bukan? Bukan berarti Allah meremehkan orang yang punya bakat, punya kemampuan. Bukan. Tapi yang Allah cari lebih utama adalah kualitas hati, karakter dari seseorang. Dan ini ada sesuatu yang penting dalam kehidupan di hadapan Tuhan, saudara. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Kalau hari ini kita sudah membaca, merenungkan firman Tuhan, bahwa sejauh mata kita memandang, kita tetap terbatas. Dan yang kedua yang diingatkan adalah cara pandang Tuhan berbeda dengan cara pandang kita. Tuhan melihat kualitas hati, Tuhan melihat karakter, Tuhan melihat bagian dalam hidup kita. Bukan sekedar penampilan, bukan sekedar yang tampak di depan mata. Kalau hari ini Tuhan melihat hati saudara, apa yang dia dapati? Apa yang akan dia katakan? Mari dengan segala kerendahan hati, tatkala kita berdiri di hadapan Tuhan, kita melihat diri dan hidup kita. Apa yang baik, apa yang layak, apa yang berkenan. Dan biarlah kita belajar melihat semuanya itu dengan cara pandang Tuhan. Menilai segala sesuatu dengan cara Tuhan. Bukan cara kita, bukan menurut kita, tapi menurut Tuhan. Mari kita kembali mengkoreksi hati dan diri kita. Semoga firman Tuhan menolong kita untuk menjalani hari-hari kita dengan cara pandang yang benar, seperti yang Tuhan inginkan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, ampunilah segala dosa kesalahan kami, di mana seringkali kami melihat menurut cara pandang kami, memperlakukan orang menurut pandangan kami. Kami tidak bisa melihat sebagaimana yang Tuhan inginkan. Melalui bagian firman kiranya Engkau mengajar kami dan menyadarkan kami bahwa Tuhan melihat kami bukan sekedar kesibukan, penampilan, kelebihan-kelebihan kami, tapi Engkau melihat hati kami, kualitas hati, karakter diri kami. Dan inilah Tuhan yang Kau cari. Biarlah kami adalah orang-orang yang Engkau kendaki, masuk ke dalam bagian orang-orang yang Engkau cari Tuhan. Tapi kami rindu hati kami betul-betul Engkau jagai Tuhan, supaya punya hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih, inilah doa kami yang boleh kami naikkan kepadamu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur dan kami berdoa. Amin. Demikianlah jemaat yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan yang boleh kita baca, kita renungkan. Kiranya menolong untuk kita hidup semakin hari berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, sebagaimana yang saya sudah sampaikan bahwa hari ini kita akan bersama-sama melaksanakan sakramen perjamuan kudus. Mari kita akan menyiapkan diri kita untuk memasuki perjamuan kudus. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh diberikan kesempatan di dalam ibadah ini untuk merayakan sakramen perjamuan kudus.
setelah beberapa waktu kita tidak bisa melaksanakan karena pandemik. Dan biarlah kiranya perjamuan yang kita laksanakan ini boleh menguatkan, meneguhkan kita sekalian, sambil mengingat cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perjamuan ini terbuka untuk setiap kita yang sudah dibaptis dewasa maupun sidi. Dan juga bagi setiap kita yang dengan sungguh-sungguh mengakui akan segala dosa kesalahan kita. Dan kita kembali bertobat untuk datang kepada Tuhan. Perjamuan ini juga terbuka bagi jemaat di mana ada anggota keluarga yang tengah sakit. Biarlah melalui kesempatan ini bisa mengikuti ibadah atau sakramen perjamuan kudus ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita menerima perjamuan kudus ini, mari kita tenangkan hati sejenak. Kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Sementara pemain musik dan singer akan menyanyikan pujian salibnya, salibnya, menghantar untuk menyiapkan diri kita menerima perjamuan kudus pada hari ini. Salib Tuhan, kami hari ini datang kepadamu, naikkan syukur untuk sebuah kesempatan di mana kami bersama-sama diundang ke dalam perjamuan kudus. Dan biarlah dengan pujian yang mengingatkan kepada kami bahwa salib inilah yang boleh menyelamatkan kami, menembus hidup kami, dan membawa kami untuk boleh layak datang kepadamu. Ya Tuhan, suci dan kuduskanlah hidup kami masing-masing. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kalau ada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, baik melalui pikiran, perkataan, perbuatan kami, ataupun apapun itu yang kami lakukan, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mohon kiranya Tuhan mengasihani dan mengampuni kami. Agar kiranya pada waktu kami menerima roti dan anggur, kami boleh dilayakkan. Dan kami menerimanya dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Dengarlah doa kami Tuhan, yang kami naikkan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami ucap syukur dan kami berdoa. Amin. Jemaat, mari kita akan bersama menyiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus. Saya mengundang untuk bersama-sama berdiri untuk menyiapkan diri kita. Pada malam Tuhan Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, lalu kemudian dipecahkan roti itu dan berkata, "Inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu sekalian. Setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku." Dan setelah makan, Tuhan Yesus mengambil cawan, lalu berkata, "Inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku."
Silakan kepada jemaat untuk membagikan roti dan kita akan memakannya bersama-sama. Kalau semua sudah mendapatkan roti, sebelum kita memakan, mari kita bersama berdoa. Di tangan kami ada roti yang melambangkan tubuh Tuhan, yang tercabik, terpecah oleh karena segala dosa dan kesalahan kami. Roti yang melambangkan tubuh Tuhan ketika ada di tangan kami, bukan karena kami layak dan pantas untuk menerima, tetapi karena anugerah-Mu. Itu sebabnya Tuhan, kiranya Engkau melayakkan kami menerima roti ini di dalam perjamuan kudus pada hari ini. Dengan penuh ucapan syukur kami naikkan kepadamu. Demi nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan kami berdoa. Amin. Mari kita menerima roti ini dengan penuh ucapan syukur. Amin. Silahkan kepada jemaat untuk masing-masing mengambil cawan atau minuman yang akan disiapkan untuk kita boleh terima bersama. Silahkan untuk dibagikan terlebih dahulu. Setelah itu kita akan berdoa sebelum kita meminumnya bersama. Mari kita berdoa bersama. Sekarang ya Tuhan, kami juga bersyukur ketika kami hendak meminum anggur yang melambangkan tubuh, darah Tuhan yang tercurah bagi kami. Biarlah kiranya semuanya ini mengingatkan betapa besarnya cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Dan menolong kami senantiasa mensyukuri atas hidup dan anugerah Tuhan. Bahkan di tengah-tengah kondisi yang sulit seperti saat ini, bahwa Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih dan pengorbanan-Mu bagi kami sekalian. Dan kami akan menerima anggur ini dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan kami berdoa. Amin. Mari kita menerima dengan ucapan syukur. Mari kita berdoa bersama. Demikianlah Tuhan, perjamuan kudus yang boleh kami ikuti sekalipun secara online. Namun biarlah semuanya tidak mengurangi rasa syukur kami kepada Tuhan. Bahkan mengingatkan kami bahwa inilah Tuhan yang Kau perintahkan untuk kami lakukan. Sekalipun di tengah kondisi yang terkadang sangat sulit. Tapi justru di tengah-tengah situasi seperti ini Tuhan, kami sungguh-sungguh mengucap syukur karena Kau tidak tinggalkan kami berjalan seorang diri. Kami boleh ada bersama dengan Tuhan dan menjalani hari-hari kami dengan kasih karunia Tuhan. Puji syukur untuk perjamuan kudus yang boleh kami ikuti, kami terima pada hari ini. Dengan penuh ucapan syukur kami naikkan kepadamu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Masih dengan tetap berdiri kita naikkan pujian syukur, kita kembalikan segala syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Yesus.
Jemaat silakan duduk kembali. Demikianlah perjamuan kudus yang boleh kita ikuti secara online ini. Biarlah kiranya perjamuan ini mengingatkan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk kita boleh menjalani hari-hari kita di tengah masa pandemik ini. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Titus Lim yang telah menyampaikan firman Tuhan hari ini dan juga telah memimpin sakramen perjamuan kudus. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan bisa diberikan melalui 3 cara. Pertama, bisa melalui transfer ke rekening gereja. Yang kedua, bisa melalui persembahan tunai dititipkan kepada TU gereja atau majelis. Dan yang ketiga, lewat scan QR di layar televisi Bapak Ibu sekalian. Mari kita menaikkan pujian, tidak dengan tangan hampa. Tuhan, benar bahwa segala yang kami miliki semuanya berasal daripadamu. Dan saat ini ketika kami membawa persembahan ini, kami tahu bahwa itu hanya sebagian kecil dari segala apa yang kami miliki yang telah Tuhan anugerahkan. Namun biarlah Tuhan boleh disenangkan lewat persembahan kami ini.
Dan terlebih lagi, Tuhan boleh disenangkan lewat hati kami yang rindu untuk memberikan hidup kami, apapun yang kami miliki, untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah persembahan ini Tuhan, berkatilah tangan majelis yang mengelola, supaya ini boleh menjadi alat kemuliaan bagi pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, amin. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita di hari ini. Saya undang untuk bangkit berdiri, mari kita bersama-sama menaikkan doksologi. Dan doa berkat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Titus Lim. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, dan tiganya yang esa, pohon sama sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan kekuatan serta tuntunan dari Allah Roh Kudus, menyertai dan memampukan saudara sekalian, hidup memuliakan nama-Nya, mulai hari ini sampai kita berjumpa kembali dengan Tuhan Yesus di surga yang mulia. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk dan mengambil saat teduh. Selanjutnya kita akan mengikuti beberapa warta gereja untuk hari ini. Yang pertama, kebaktian doa New Normal rencananya akan dimulai pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020. Pukul 18.30 di ruang ibadah ini. Mengingat bahwa kebaktian doa tersebut dilaksanakan dalam kondisi New Normal, maka akan diberlakukan aturan dengan mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah, yaitu yang pertama yang diizinkan untuk mengikuti ibadah adalah jemaat usia 12-60 tahun. Kedua, jemaat yang tidak sedang lemah tubuh atau sakit. Ketiga, diwajibkan memakai masker di area gereja. Keempat, pengukuran suhu tubuh, suhu di bawah 37,5 derajat Celcius dan cuci tangan sebelum masuk ruang ibadah. 5, membawa dan menggunakan hand sanitizer pribadi. 6, jaga jarak. Bagi jemaat yang tidak dapat menghadiri dan mengikuti kebaktian doa di gereja, tetap dapat mengikuti kebaktian doa secara streaming di waktu yang sama dari rumah masing-masing. Diingatkan kepada jemaat sekalian bahwa kebaktian umum online pada minggu depan akan dilayani oleh gereja kita dengan pembicara Bapak Evangelis Bestian Lombu. Selanjutnya, warta pemberkatan dan peneguhan nikah. Hari Sabtu 8 Agustus 2020 pukul 10 WIB di gereja ini akan dilaksanakan pemberkatan dan peneguhan nikah untuk pasangan Saudara Bestian Lombu dan Saudari Seniawati Laila yang akan dipimpin oleh Pendeta Titus Lim. Bagi jemaat yang menaruh keberatan atas pemberkatan dan peneguhan nikah pasangan tersebut, dapat mengirimkan surat resmi kepada Majelis GKKK Yogyakarta dengan identitas yang jelas, beserta alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Demikian warta gereja kita hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.